ular korok. Wah, ini disinfektan. Disinfektan ini yang tidak ada virus. Arman ini ya bukan masalah gitu, gua nggak percaya dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amaruna wa aujabana bil ibadah. Ada baterainya nih full nih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadratil mukarramin, segenap para kiai, para asatidzah, para orang tua dan segenap para tokoh masyarakat. Abang sontong ehonya turunin, terus pakai eho. Di antaranya guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini, di antaranya yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hamdani SS selaku Ketua DKM Masjid Jami Nurul Hikmah, Al-Mukarram Ustadz Haji Arif Mustaqim MPD selaku Ketua Panitia, dan orang tua kami Al-Mukarram Bapak Haji Taufik yang punya bos mobil truk box. Ini ada tulisannya tuh PDX ya kali gitu. Dan yang sama kita hormati Ketua RT kita ya Guru Bapak Haji Ardi Mawardi yang punya lahan garis doyong lapangan, Bu Haja Neng Tarwiyah, dan para orang tua aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW yang hadir pada kesempatan malam ini dan ikut juga bersama saya abang saya Bang Haji Jepri yang punya showroom. Itu orangnya. Mudah-mudahan kita doain mobilnya habis semua. Laku maksudnya po. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat, jamaah yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam ini walaupun cuaca habis hujan, tapi alhamdulillah ini yang disebut buah cecek nangka Belanda.
becek-becek ku jalan juga. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini dikasih berkah, Allah berikan sehat walafiat. Mudah-mudahan gak ada penyakit, jauhkan dari virus, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Dan mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita malam ini menjadi saksi sebagai amal ibadah kita dan senantiasa mendapat ganjaran limpahan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah malam ini dengan izin Allah saya bisa silaturahim bertemu dengan para orang tua, guru, dan keluarga yang ada di sini. Mudah-mudahan silaturahim kita terus berkepanjangan, dan insya Allah dengan silaturahim kita ini Allah berikan rizki yang banyak, yang halal, yang berkah, dan Allah berikan umur panjang. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Tema kita peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443H, Masjid Nurul Hikmah, Remaja Islam Masjid Nurul Hikmah, dalam kurung Rismanuh, KP titik Pengkolan RT titik 01 garis doyong 04 DS Kalijaya ke titik Cikarang Barat Trip Bekasi. Baca diri dah. Bicara Isra dan Mi'raj, Bu, apaan? Isra dan Mi'raj itu nih secara bahasa, Isra artinya jalan di waktu malam. Berarti orang yang lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Ada anak muda ngelancong tengah malam datang ke rumah ceweknya, berarti itu anak muda lagi. Ibu berantem sama laki tengah malam, gembol pakaian, kabur dari rumah, berarti ibu lagi. Tetangga nanya, lu mau kemana cing? Gue mau Isra. Jadi secara bahasa Isra itu jalan di waktu malam. Perjalanan yang sangat jauh ditempuh oleh Rasulullah dalam waktu singkat. Maka Isra dan Mi'raj ini nggak bisa dengan ukuran otak. Otak kita kekecilan buat terima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Kenapa? Isra Mi'raj bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Allah yang menjalankan Rasulullah, Rasulullah yang dijalankan. Berarti Isra dan Mi'raj ini ukurannya ukuran iman, nggak bisa ukuran otak. Kenapa bang? Kalau otak mah kagak nyambung dah. Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal ibu naik onta 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VIP. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dari situ ke Baitul Maqdis, naik lagi ke langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, tembus Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar, berjumpa Rasulullah dengan Allah, dapat perintah sholat, balik lagi ke Masjidil Haram, sebelum subuh udah nongkrong di Masjidil Haram. Ukuran otak kagak nerima dah, impossible, bohong. Nah, kenapa? Karena Isra Mi'raj ukurannya bukan otak, ukurannya iman. Percaya Isra Mi'raj berarti kita beriman. Kalau ukuran otak nggak nyambung kok. Nih otak nih, ini ngomongin otak bang nih. Ini bocah banyak banget di depan nih. Ini bocah pasti ada emak ada bapaknya. Ada kan? Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman, enggak begitu.
Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada, tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Bener kan? Siapa lagi? Nabi Isa bapaknya nggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat ibu. Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak punya suami, bunting. Kenapa? Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan yang kagak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan di sono, di Perancis. Jadi kalau Isra Mi'raj ukurannya otak enggak nyambung, ukurannya iman. Maka Isra Mi'raj itu tujuannya apa? Supaya iman lebih mantap, akidah lebih kuat. Tanamkan sama anak-anak kita imannya biar mantap. Kenapa? Iman intan paling mahal, mutiara paling berharga. Biarkan zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan mati. Ibu, bu, tanemin iman buat anak-anak kita. Didik dengan pendidikan agama. Masukin madrasah, masukin pesantren. Kenapa anak kita sekolah masih banyak yang tawuran? Karena agamanya kosong, abang. Imannya dangkal. Pelajaran agama seminggu sekali cuma 2 jam. Bagaimana membentuk karakter anak kita berakhlak? Tapi anak masukin madrasah, pesantren, jangan kecil hati. Nggak ada santri pada tawuran. Saya belum pernah dengar santri tawuran. Santri ini tawuran sama santri ono gara-gara berebut beduk. Nggak ada. Kenapa? Karena ditanemin iman. Akidahnya mantep. Iman perlu diuji. Kapan iman diuji? Ketika datang suara adzan dari Masjid Nurul Hikmah subuh. As-salatu khairum minan naum. Angin kenceng, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini kutangnya deble. Diuji iman bapak-bapak. Berangkat apa kagak ke masjid? Bu, di situ. Tapi kalau imannya kuat, dia lempar selimut, ambil sejadah, berangkat ke Masjid Nurul Hikmah subuh berjamaah. Tapi imannya rada lemot. Kesempatan nih. Gua habis minum obat kuat. Obat kuat kan kagak ada efek sampingnya. Efeknya ke depan. Enggak ke samping, bang. Dia bocah tuh kagak paham. Keimanan kita sering diuji. Udah rapi malam Jumat mau yasinan keluar rumah, udah pakai seragam emak-emak keluar rumah gerimis. Siapa yang keluar? Bukan orangnya yang keluar rumah, tapi tangannya doang yang keluar. Ngomong dalam hati, ya gerimis lagi nih ya. Ngomong dah dalam hati, ya gerimis lagi, mau ngaji ntar juga gede bener, manjur banget. Gitu dah, malam minggu udah dangdutan, nah dangdut nih, nonton nih karena kondangan, gerimis juga, ya gerimis mau nonton dangdut, ntar juga penter ibu. Makanya hajatan jarang dihujanin. Ada pawangnya. Ada pawangnya. Utang nenek-nenek digantung. Kukusan, ya bu. Ada kodok diikat di pojokan tenda. Kencang banget. Biar teduh kayak apa, enggak bakal turun. Karena diikat. Kalau pakai turun juga berarti kurang kencang ngikatnya. Apa nih bang? Tisu. Mantap nih. Sajiannya luar biasa. Bagaimana makanya kita lagi ceramah ini? Ya ampun. Ada pisang, ada jeruk, ada anggur.
Pisang yang enak tengahnya nih. Kalau pinggirnya jangan Bu, kulit. Nah, susu. Nih, susu itu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Bener. Sebab kata bapak saya, susu itu baik buat pertumbuhan laki-laki. Sebab bayi laki sama bayi perempuan beda. Bayi perempuan 2 tahun doang nyusunya. Kalau bayi laki mah beda. 50 tahun masih nyusu dia. Jadi makanya lihat dan Bang Boim, ompong Bang Boim. Ini nyusu mulu. Mana Boim? Jadi Isra Mi'raj ini iman biar mantep, akidah biar mantep, iman godanya berat Ibu. Tantangan kita mau ibadah ya Allah sekarang, apalagi zamannya Masya Allah. Di zamannya zaman Android, bener Bu? Emak megang handphone, bapaknya megang handphone, anak megang handphone, mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari. Jangankan anak, emaknya udah ketularan main TikTok. Lagi masak di dapur, dia menyesal ku tak memilikimu, sesungguhnya ku membutuhkanmu. Terbelenggu aku, terbelenggu, tak mampu jauh darimu, tak mampu jauh darimu. Nenek joget-joget aja. Nenek main TikTok. Nih. Maka dasarin anak-anak kita iman dan ilmu agama. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Kelar ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kita sudah masuk bulan Rajab Ibu. Bu, Rajab itu adalah bulan litat hiril badan, bulan untuk mensucikan hati kita. Nah, mesti Bang ini ngebrek mulu ya, storing ya. Tutupin Bang, kita kena hujan. Mana belum dibayar son. Bu, ini bulan Rajab. Rajab itu Rajab Syahrullahil Asam. Bulan Rajab adalah bulan yang tuli. Kok bulan tuli Pak Ustadz? Bulan yang gak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan di antara kita. Maka ini bulan Rajab adalah dalam rangka litat hiril badan, menjaga dan mensucikan diri dari badan kita. Artinya apa? Suciin badan, jangan ada permusuhan. Jangan ada kontak fisik langsung dengan orang lain. Ini kita saling bermaafan, bulan perdamaian. Maka ini bulan Rajab, kita disuruh perbanyak istighfar. Ustaz, istighfar apaan sih? Minta ampun. Ada bacaannya Ustaz? Ada. Bagaimana Pak Ustaz? Banyak. Ada istighfar Nabi Adam. Apa itu? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kepanjangan Pak Ustadz, saya kagak hafal. Ada yang pendekan. Ada istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Masih kepanjangan Pak Ustadz itu. Saya ngapalinnya ada lama. Yang pendekan ada? Ya adalah istighfar yang biasa kita baca selesai sholat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunubi wa taubata wal maghfirah. Wah, itu mah tambah panjang Ustaz. Yang pendek ada? Ya udah yang biasa. Kalau yang pendek astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang pendekan lagi ada Pak Ustaz? Ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau nggak bisa juga, berhenti jadi orang Islam. Dengan kita beristighfar, dirontogin dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah.
Raba dada kita ibu, bapak, masya Allah pasti banyakkan dosa daripada ibadah. Kadang dosa nggak sengaja, yang disengaja dosa mata salah lihat, dosa tangan salah comot, dosa hidung salah cium. Dosa kita banyak sama orang tua, saudara, teman, tetangga, apalagi yang laki po, udah kagak hitung dah. Mau berangkat ngaji laki diperintah. Gue ngaji dulu bang, kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu, tanpa sadar bikin dosa sama laki. Laki-laki tidur, dia bangunin salah. Bangun bang, bangun. Lihat dong, jam berapa udah? Tuh, laki-laki tidur suruh niat jam. Salah empok, empok aja yang melek niat jam. Sampai nyuruh laki, bangun bang, bangun. Lihat dong, jam berapa? Dah, laki-laki merem. Bangun bang, gini lu baru bangun, ya Allah rezeki lu habis udah dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin. Ya Allah, kerjaan lu tidur mulu bang, laki kata gitu. Bagus, tidur aja kerja. Dosa kesalahan banyak, apalagi ini yang lagi ngomong kok banyak abang dosanya. Apalagi emang tukang ngomong, salahnya diomongan. Bener, makanya saya kalau diomongin orang biasa, gue mah diomongin orang saya kata gitu aja, wajar gue diomongin, emang gue tukang ngomong. Makanya kalau saya diomongin orang biasa aja, saya nyinyir, antepin aja. Hidup itu laksana sungai, ada aja tai yang lewat, saya lagi. Makanya yang nyinyir, yang ngata-ngatain itu saya anggap tai. Bu, dosa kesalahan yang banyak. Hari ini bulan Rajab dirontokin, alhamdulillah, dengan banyak istighfar. Setelah Rajab berlalu, datang bulan Sya'ban. Dalam rangka apa? Litathiril qalbi, suciin hati. Hati kita sering kena penyakit. Penyakit hati macam-macam. Ada yang degil, nguret, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Bener bu? Ini dikeluarin, dibersihin hati kita. Kenapa? Karena mau masuk Ramadan. Nah, kalau sudah masuk Ramadan, dalam rangka litathiri ruh, mensucikan ruh kita. Alhamdulillah. Sehingga keluar Ramadan, dapat titel kita. Rajab, badan bersih. Sya'ban, hati sudah bersih. Ramadan, jiwa kita bersih. Keluar Ramadan, dapat titel la'allakum tattaqun, menjadi orang yang beriman dan bersih lahir batin, maka dapat titel juga Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah. Makanya bu, bayi enggak ada dosanya, orok enggak ada dosanya, orok enggak ada dosanya. Makanya lihat bayi, saking gak ada dosanya ibu, kita cium kapan aja enak. Siang, malam, sore dicium enak. Mulutnya kita cium masih wangi. Coba ngari-ngari nyium nenek-nenek. Wah, pusing. Makanya kayak bayi nggak ada dosanya, maka nggak ada dosanya, rezekinya lancar itu bayi. Habis lahir tuh bayi, datang tetangga nengokin, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain angkin, ayunan, ada yang bawain sepatu, ada yang bawain topi kupluk, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada gigi. Rengginang dimakan siapa? Emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Ini ngomongin rengginang kok. Najong dah. Ngaji nenek-nenek begini bang. Usahanya masih ada ditanya salah. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa. Udah pandai gigi duluan. Ya Allah, nih kita lagi dalam rangka membersihkan diri. Alhamdulillah. Ramadan bulan suci, maka kita bebersih.
supaya bersih, masuk yang bersih. Insya Allah kalau sudah sama-sama bersih, nih kita ciptain Isra dan Mi'raj. Isra jalan, jalan ke depan, Mi'raj naik, naik sudah ke atas. Pasti kelar Isra Mi'raj harus lebih maju dan meningkat lagi. Apa yang kita ambil dari pelajaran Isra Mi'raj? Pertama, Isra Mi'raj mengajarkan kita taqarrub ibadah kepada Allah dengan keimanan. Yang kedua, kita mengikuti ajaran anjuran Rasulullah. Begitu hebat perjuangannya Rasulullah. Mendapat perintah sholat langsung dipanggil oleh Allah. Kenapa dipanggil oleh Allah? Karena sebelumnya Rasulullah itu diuji oleh Allah. Siapa yang meninggal? Pertama istrinya Siti Khadijah meninggal. Lagi sedih-sedihnya mamangnya Abu Thalib meninggal. Sedih, maka tahun itu adalah tahun Amul Husni, tahun kesedihan. Rasulullah sedih, dihibur oleh Allah, menghadap langsung kepada Allah, dapat perintah sholat. Berapa? Pertama perintah turun 50 waktu. Pulang Isra Mi'raj, Nabi ketemu sama Nabi Musa di jalanan. Yang namanya bang satu profesi sama-sama Nabi, di jalanan ya kongkok. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa sampai kaget. Yang bener mah kilokan sampai gocap. Ini kalau bahasa Mandarin. Yang bener, bener. Apa kata Nabi Musa? Kebanyakan Muhammad, umat lu kagak sanggup sholat 50 waktu. Kenapa? Karena umatmu beda sama umat gua. Umat gua mah gede-gede, gemuk-gemuk, keker, tinggi-tinggi, minumnya susu, madu. Lah umat tuh gua liatin kurus-kurus, kecil-kecil, tengeng-tengeng, makan genjer sama kangkung. Enggak mungkin bisa sholat 50 waktu. Menurut gua mah lu balik aja sama Allah. Ngapain? Minta diskon. Berangkat Rasulullah ngadep Allah, OTW. Dikurangin 5, tinggal 45, ketemu sama Nabi Musa, masih ketemu lagi. Udah berapa Muhammad? 45, masih kebanyakan. Mondar mandir, balik lagi. Balik Rasulullah, ibu bapak mondar mandir, mondar mandir, mondar mandir. Yang tadinya 50 sampai tinggal 5. Udah tinggal 5, masih ketemu Nabi Musa di jalanan. Udah berapa Mat? Lu gue liatin udah dapat berapa rit? Mulai gue liatin mondar mandir. Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5, umat lu kagak sanggup. Balik ya, balik. Balik lagi emang muka gua mau ke tembok. Malu lah, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5 gua rawatin. Jangankan yang 50 waktu, ibu bapak, ya Allah 5 waktu aja kadang aneh. Zuhur kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh, ya Allah, subuh 5:30 baru dibangunin sama bininya. Bangun bang, udah 5:30, daripada ke Masjid Nurul Hikmah ketinggalan jamaah, di rumah aja bang. Abang jadi imam, saya belakang jadi makmum. Buruan, bangun bang, bangun. Lakinya dibangunin, kaget, matanya masih merem, tangan tuh ngerepeng-ngerepeng. Nyari tiang buat pegangan. Oh, langsung bangun, takut jatuh ibu. Karena udah 5:30, lakinya neng cepetan neng wudu, ayo baris sembahyang, subuh vakum, lempengin barisannya. Bininya nyaut, enakan yang mencong bang. Jangan nyaut kok, udah 5:30, lakinya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. 5:30. Habis baca Fatihah, lakinya baca surah bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset, udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji sama guru di majlis taklim, dalam sholat kata gurunya habis baca Fatihah baca surahnya 1 ayat doang, sah, dipraktekin sama dia. Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Makanya ibu, laki kita kalau subuh bangunin. Laki kalau subuh bangunin. Laki kalau subuh bangunin. Apanya yang dibangunin? Orangnya, iya kok orangnya.
ini sholat perintah langsung, Allah memanggil Rasulullah, dapat perintah sholat luar biasa. Apa itu sholat? Fikih ngajarin kita kalau ngaji fikih, as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa, orang yang rajin doa rajin minta, yang rajin minta dikasih sama Allah. Bagaimana caranya minta? Ada dong. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syarak, ucapan dan gerakan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Orang kalau minta kagak ngomong ribet, enggak ketahuan, enggak jelas. Orang mintanya nggak ngomong. Anak kita minta nggak ngomong lagi, bang, depan bapaknya tangannya begini aja. Mintanya kalau ngomong tuh anak nyolek bapaknya, pak, begini doang. Lah, bapaknya bingung motor apa sepeda, karena mintanya nggak ngomong. Ibu minta beli cincin sama suami, nggak ngomong lagi, tau-tau nyolek, bang. Lakinya ngeliat begitu merem balik, ntar malam apa? Tuh, salah pengertian. Makanya mintanya kudu ngomong. Bagaimana caranya? Dalam sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Ngapa sih bocah sama? Oh, lebihan lu. Ini urusan malu kan. Neng, diajarin tuh dalam kitab. Maka kita dilakukan melaksanakan disuruh sholat. Tata caranya diatur dalam fikih. Ikutin ulama-ulama kita terdahulu. Dalam sholat diatur bagaimana tata cara sholat, gerakannya. Ada kauliyah, ada ucapan, ada fi'liyah, ada gerakan. Itu diajarin. Dalam ilmu fikih, sholat yang bagus, sedekap diajarin. Sedekap dalam sholat, wa wad'ul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Di atas dada kayak orang ampek, nggak boleh. Di bawah pusar saya tambah curiga. Jangan-jangan jangan pakai sempak main. Perempuan kalau sholat berdiri kakinya harus rapat. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal. Jangan lebih-lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Kegencet. Ada sesuatu yang ganjel. Wah, disitulah timbul penganiayaan. Gil. Ada sesuatu yang ganjil. Perempuan sholat kagak boleh kakinya bekangkang lebar. Kenapa? Ngeri angin dari bawah mau kena. Seriwing, ada aturannya. Diajarin dalam pengajian. Makanya pentingnya kita melaksanakan ibadah dengan ilmu ngaji. Makanya haji. Ilmu dapat, ibadah jadi bener lantaran ngaji. Ada orang yang nggak mau ngaji, padahal dikasih nikmat panjang umur, ada kesempatan diajak ngaji, ada aja alasannya. Nek ngaji nek, malu sama mantu, ntar gue lagi men. Nenek men aja. Ngaji ntar nungguin tua-tuaan. Lah ngaji nungguin tua-tuaan. Iya, kalau sampai umur kita tua, bener bu? Maka ini ada kesempatan buat kita, nikmat panjang umur dan kesempatan Allah kasih, manfaatin buat taqarrub ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena umur kita nggak tahu. Sekarang udah tua, berasa udah. Emang Allah sudah nyatakan dalam Quran, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun.
Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa abang, ya Allah, mata kita yang tadinya awas udah mulai lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi udah pada gugur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Maka manusia umurnya kata orang tua dulu nggak banyak. Manusia tong jangan sok. Orang tuh umurnya cuma 7. Tuh kata ngkong saya. Kok 7 kok dikit amat? Iyalah kalau nggak Senin Selasa. Kalau nggak Selasa Rebo. Kalau nggak Rebo Kamis. Asal kita napas keluar nih, nggak masuk lagi, habis udah. Deket banget mati sama kita. Makanya kita manfaatin untuk ilmu. Karena orang ngaji dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Ambil. Asal udah mujur ngalor. Nih, semuanya kita calon-calon jenazah, ibu. Makanya jangan terlena dengan kehidupan dunia. Kita hidup di dunia enggak lama, sementara yang udah pada duluan meninggal dunia, beliau sudah berangkat. Ngapain? Pindah. Udah berangkat pindah. Kata siapa mati? Kata yang hidup. Padahal yang lagi ngalamin pindah. Pindah dari dunia ke alam barzah. Kita lagi nunggu giliran pindah. Bu, ini lagi nunggu giliran pindah. Jangan terlena dengan kenikmatan dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah surga buat orang-orang kafir dan penjara buat orang mukmin. Artinya apa? Di dunia oke, kita susah, tapi dengan kita taqarrub ibadah kepada Allah, maka jangan terlena dengan kenikmatan dunia. Siapa yang bilang? Yang bilang engkong Haji Oma. Haji Oma Irama yang bilang tuh dalam syairnya, hei boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Ada kan lagunya? Ada. Ayah Joma lagunya berdasarkan Quran dan hadis. Berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Ada kan lagunya? Langsung rapnya, kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Deng 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 deng. Tak Haji Majid, tak Haji Majid. Ya kagak percaya, mau dengerin dari YouTube ya, tak Haji Majid, tak Haji Majid. Karena tetangganya Haji Majid waktu itu. Jadi dia bikin lagu terinspirasi Haji Majid. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia hanya tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Ada kan lagunya? Ini makanya mau ngaji omak keren dah. Lagunya banyak kok, lagu-lagu dakwanya, apalagi nyentuh hati. Kapan aja kita dengerin tuh lagu Ngkong Haji Oma, enak aja, bisa aja ngarang lagu. Ngkong Haji Oma mah kok ada orang buta lewat di pinggir jalan pakai tungket, dia nggak seberangin. Kalau kita tidak seberangin, takut ditabrak mobil ya, dia mah kagak, dia ambil kertas, ambil bolpen, dia tulis. Sekarang jadi lagu. Indahnya dunia tak dapat dipandanginya,
terangnya dunia, terdapat nikmatinya. Begitu derita nasib orang buta, hidup di dunia tiada ya kan ada gitu lagunya, gak hebat. Orang-orang masih berangin ya. Ini mah dibikin lagu begitu. Hebat dong Haji Oma, terinspirasi, langsung hari itu dilihat, hari itu jadi. Engkau Haji Oma udah 75 kok, beliau Masya Allah luar biasa umurnya, udah keriput tapi masih kuat, sanggup. Itu bang, beliau kalau lagi konser manggul gitar yang ujungnya nggak ada, itu gitarnya 10 kilo lebih, itu masih panggul-panggul kuat, luar biasa kalau udah nyanyi. Masya Allah. Itu kenapa begitu gayanya, karena memang dia lagi nyari ujung gitarnya nggak ada. Ujung gitar gua mana nih gitu ya. Maju mak cerdas. Nih kita mumpung masih sehat, ada kesempatan manfaatin buat takarrub ibadah kepada Allah. Apalagi momennya Isra Mi'raj, perintah sholat ibu. Maka orang yang melaksanakan sholat diajarkan apa? Pertama, sholat ngajarin kita hidup disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Karena waktu itu singkat. Hari kemarin namanya kenangan, benar? Hari ini namanya kenyataan. Masa depan adalah itu harapan, cita-cita, benar bu? Maka itu tiga kita dalam kehidupan tuh yang nggak pernah kita lupakan, tiga: masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, benar bu? Hari kemarin harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Artinya apa? Selalu ada perubahan buat bekal kita. Sholat ngajarin disiplin, disiplin waktu. Tuh. Waktunya zuhur, ya zuhur. Waktunya asar, ya asar. Disiplin. Makanya sholat enggak boleh sering-sering. Sholatnya kudu jarang-jarang. Habis zuhur, asar. Habis asar maghrib, jangan terus-terusan. Habis maghrib isya, habis isya subuh, bener bu? Dilarang sholat sering-sering, jarang-jarangin. Sholat Jumat cukup seminggu sekali, hari Jumat doang, bener bu? Ngajarin disiplin. Yang kedua, sholat ngajarin apa? Sholat ngajarin kita agar supaya jujur. Jujurnya di mana? Ketika sholat zuhur 4 rakaat, 4 laksanain, jangan dikurangin. Kecuali dalam keadaan kita berpergian jauh, musafir, kita boleh jamak, boleh kita kosor. Tetapi kalau enggak kemana-mana, sholat 4 rakaat dong Ustaz, saya tambahin 2 ya zuhur biar tambah 6, biar pahalanya banyak. Salah. Kenapa? Jangan dikorupsi, jangan dibanyak panjang-panjangin, tambah-tambahin. Bener bu? Ada aturannya. Sholat ngajarin disiplin. Yang kedua, sholat ngajarin kita jujur. Yang ketiga, sholat ngajarin kita tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Mana buktinya? Ayo kita lihat filosofi sholat. Bu, masih hidup? Ya Allah. Bu, bang, anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini kepala kita anggota tubuh paling terhormat, paling mulia. Makanya orang kalau kagak ada kepalanya bukan orang. Benar? Kepala kita anggota tubuh yang paling terhormat. Bercanda sama temen dikeplak, marah. Bercanda yang bener lo, jangan kelewatan. Yang lain boleh lo colet, pantat boleh colet, ya enggak? Badan gue boleh tabok, bercanda. Tapi kepala jangan sekali-kali. Nih kepala gue dipitrahin, bener? Nih pala paling terhormat, paling mulia. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala kita. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Kepala kita ibu yang paling terhormat, paling mulia. Tapi ketika sujud dalam sholat, lihat kepala kita. Kepala kita ibu bapak sama rendahnya dengan kaki. Nah itu pikir. Bahkan dalam sujud kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat. Padahal kita tahu isinya pantat. Artinya sholat ngajarin kita jangan sombong dong, benar? Nggak ada apa-apanya. Di mata Allah kita nggak ada apa-apanya, sama semua. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa.
Bukankah kau dilahirkan ke dunia, kan gitu loh, lahirkan telanjang tanpa sehelai benang, kan ada lagunya tuh. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Tuh. Boleh saja situ lagi. Bu, enggak ada apa-apanya di hadapan Allah kita. Ternyata sholat ngajarin jangan sombong. Jangan mentang-mentang kaya, duit banyak, harta banyak dipanggil, nggak mau nengok. Mentang-mentang duit banyak, jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Ya Allah, orang disebut kaya karena ada yang miskin, bener bu? Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Karena memang jelas semua tuh ada, dalilnya ada, di lagu ada. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda, itu ada lagunya. Ada yang miskin, ada yang rendah, ada juga orang kaya, begitu kan? Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar. Backing vokalnya mana nih, Pemina? Bu, ada. Jangan sombong, makanya hidup itu jangan sok. Manusia maka kagak yang jago bang, yang jago ayam. Jangan sok. Manusia kagak yang super memi. Jangan kita, nggak ada apa-apanya. Disebut kaya karena ada yang miskin, disebut atasan karena ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba ibu pakai baju atasan doang, kagak ada bawahannya. Dislepatin bocah. Hidup enak adanya orang lain. Hidup enak adanya orang lain. Nabi Adam kok sendirian diciptain nama Allah di sorga, padahal sorga sumber kenikmatan, diciptain nama Allah Nabi Adam di sorga enak banget kok, tapi sendirian enggak betah. Nabi Adam bete, bengong. Nabi Adam ditegur, apa Adam bengong? Bete ya Rob, enggak ada wadon. Akhirnya diciptain tuh gabut. Nabi Adam gabut, ngerti gabut? Bete, mukanya gak enak dilihat. Diciptain ibu Hawa, anteng Nabi Adam. Kenapa? Karena hidup enak adanya orang lain. Mana buktinya? Hari ini kita buktiin. Malam ini kita buktiin. Mana? Saya ngomong di panggung begini karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang dengerin. Ibu bapak ngadepnya ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, salah. Walaupun saya ceramah di sini 3 jam sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata RT, usah dulu lama itu begitu kan? Ngomong dewek-dewek. Kenapa hidup gak enak kalau nggak ada orang lain? Ya po, jangan sok kita. Maka kan Al Imam Ghazali Mustan, apa kata beliau? Kun kal yadain walatakun kal udunain. Umat Islam, hiduplah kalian seperti 2 tangan, jangan hiduplah seperti 2 kuping. Jangan hidup kayak 2 kuping nih. Nih kuping kanan kiri nggak ada yang akur bang. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep ke sono, nggak akur dia. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Makanya lebaran nggak pernah ketemu. Maka hiduplah kayak 2 tangan, kanan sama kiri beda tapi akur. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, dia datang garukin. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan dia ngomel, mampus tuh garuk sendiri. Kanan gatel, kiri nggak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Itulah hidup di masyarakat begitu. Tetangga lagi ada yang sakit, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Jangan tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Rapat dulu tetangga lagi sekarat. Partainya apa itu dia? Nah keburu mati orang. Hidup kayak 2 tangan, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, kerjaannya kanan. Cakep kanan kerjaannya. Yang kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar diri, biarin aku nggak apa-apa, aku mau bagian kobelisasi.
Gue bagian di belakang, bagian cleaning service, pembersihan gue mah. Tapi yang kanan kagak sombong, kiri sabar kiri, yang kata kanan kiri sabar bro. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang pakai lo. Beda tapi akur. Kerjasamanya kanan kiri kompak. Mana buktinya? Kita jalan tanpa terasa lenggang. Tangan kanan maju ke depan, kiri yang ngalah, mundur ke belakang. Yang kiri ke depan, kanan ngomong biarin gua ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan kagak ada yang mau ngalah bu. Kanan kiri gak ngalah, begini jalan. Itu kayak vampir kita. Statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju kalau begitu. Maka kita pengen ada kebersamaan. Makanya dalam sholat berjamaah biar kompak. Alhamdulillah. Masjid Nurul Hikmah saya yakin sholat penuh jamaahnya. Terutama sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini udah bisa masuk saya ke masjid. Masih dikunci. Ya 3:30 mau nyolong kotak. Sholat berjamaah, kenapa simbolnya Masjid Nurul Hikmah? Luar biasa. Masjid simbol kebersamaan umat. Di situ kita diajarin kebersamaan. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Aturan itu aturan yang tidak tertulis. RT masuk masjid, buka sepatu teh. RW lu masuk masjid, copot sepatu. Kadus masuk masjid, lu buka sepatu. Dus. Camat masuk masjid, lu buka sepatu. Mat. Lurah masuk masjid, copot sepatu. Nah. Presiden masuk masjid, copot sepatu. Pinter anak-anak. Nggak ada orang nomor 1 dalam masjid bang, nggak ada. Semuanya sama kok di hadapan Allah. Kalau sudah masuk masjid, jangan ngomongin warna kulit, jangan ngomongin suku, nggak bagus. Warna kulit begini, emang kita mesen? Lah kita kagak mesen. Jangan ribut soal kulit dong. Potongan muka kita begini, kita pesen. Kagak mesen. Jangan ngatain orang dong. Ini kadang usil banget mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang juga jahit. Orang kagak mesen. Yang kita kagak pesen jangan diributin dong. Kalau masuk masjid semuanya sama. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim saudara kita. Bener bu? Iya. Nggak boleh ribut antar suku. Betawi nggak boleh ribut sama Jawa. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Siapa yang mau kontrak? Bener bang? Betawi kagak boleh ribut sama orang Batak. Jangan ribut. Kalau Betawi ribut sama Batak, ribet mau nambal ban sama siapa? Kalau bukan sama si Lai. Oke Lai, 2 lubang Lai. Nih. Maka diajarin keberagaman di mana? Di masjid. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, dalam sholat bacaannya sama. Kan enak. Gak mungkin bu, kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Di Indonesia ini ada 580 bahasa. Kalau masing-masing pakai bahasa, rame. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nanaunan silaing euy. Teman kita yang punya warung Padang kencangan lagi, Allah nan gadang. Malaikat ngomong rancak bana. Kacau. Makanya berbeda tapi satu tujuan. Itulah makna Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Islam udah diajarkan Pancasila. Lewat apa? Lewat masjid. Kalau sudah masuk semua ke masjid, sholat berjamaah. Syaratnya apa? Ada 2. Ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Ustaz ya kan tukang mabok, boleh jadi makmum? Lah boleh. Dibang makmum, enggak ngapa-ngapa. Ustaz bacanya nggak pas itu dia, boleh jadi makmum? Boleh. Timbang makmum ketinggalan 1 rakaat aja boleh. Tapi nggak sembarang orang jadi imam. Kenapa? Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau bang. Bener.
Dulu kejadian dulu tahun jebon. Ada 4 orang goblok nih bocah. Goblok tahu lu goblok? Bego. Blow on, tolol, PA. Orang kalau blow on itu minum es ditiup. Dia kirain panas ngebul, dia tiupin tuh es, PA. 4 orang goblok sholat di musola. Musolanya udah tua. Di atasnya pagar banyak tikus. Satu jadi imam, yang 3 di belakang jadi makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam. Kaget kan tuh imam, tuh tikus jatuh. Batal nggak? Batal lah, orang ngomong dalam sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor imam, cuman nggak ngerti ilmunya, dia nyolek. Gua yang ngomong nggak boleh. Berapa yang batal? Temennya yang tengah ngikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal. Yang 1 nih sebelah mari harusnya dia selamat, ini dia. Dia nyaut, untung gue diem aja. Nah, itu orang PA. Makanya aneh. Imam ada syaratnya, bener bu? Siapa juga boleh jadi rakyat, ya bu? Bang, rakyat mah siapa aja boleh bang. Baru lahir bro, rakyat udah. Mana nanggung utang negara. Baru lahir. Bener bu? Bener bu? Iya, tapi nggak sembarang orang jadi pemimpin. Pemimpin harus ada prosesnya, melalui apa? Ada pilkades, pilkada, pileg, pilpres. Bener, dipilih. Ada syaratnya. Apa syarat jadi imam dalam sholat? Pertama, yang fase cari bacaannya. Yang fase dulu bacaannya. Yang fase. Yang fase. Mohon maaf. Yang cadel, yang minum. Orang minum, orang boleh. Mau kemana lu, Kualo? Enggak jelas. Lu dari mana, Kualo? Gue denger bapak lu sakit. Meninggal. Innalillahi meninggal. Kita meninggal. Artinya apa? Jadi pemimpin yang cacat hukum kagak boleh jadi pemimpin, bener bu? Di Indonesia nih nggak boleh jadi pemimpin yang udah cacat hukum. Masa orang udah keluar penjara jadi direksi BUMN? Kan aneh, bener bang? Yang fase baca cari Ustadz, di kampung saya ini ada 2 orang fase, bingung saya milihnya, sama-sama fase. Yaudah kalau sama-sama fase, syarat yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam, yang alim, yang lebih tahu maunya makmum bagaimana. Bener bu? Bang, kita nih makmum maunya kan gak muluk-muluk dalam sholat jamaah. Makmum tuh pengennya lu imam kalau sholat itu bacanya jangan panjang-panjang. Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib bagus baca fatihah, baca surahnya tabarok waqiah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman hatinya ngomong besok kok kapok dipimpin lu. Bener bu? Harus tahu maunya rakyat, jangan panjang-panjang. Udah cukup 2 periode aja. Bener? 2 periode aja hancur-hancuran. Apa ditambah 3 periode, habis dah semua dah. Bener bu? Ini kemana-mana sih ngomong gua? Bingung. Bu, yang alim, yang lebih tahu maunya rakyat. Rakyat pengennya kagak muluk-muluk, asal sembako murah, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Nih sekarang minyak kelapa langka. Waktu COVID pertama yang langka sanitizer sama masker. COVID kedua yang langka oksigen. COVID si ketiga nih ya yang langka minyak goreng. Corona udah nggak ada, datang emaknya Omikron. Gua ilah besok habis Omikron, Abikron, kemudian Engkongkron. Gua ilah ilallah. Jangan panik, terakhir tronton. Habis kelindes deh bu. Ya Allah.
Cara kita udahlah, jangan dibikin-bikin ya Bu. Orang kita dari masih kecil udah kena pilek kok, udah kenyang sama pilek kita, bener. Udah flu biasa, nggak ada apa-apa. Oh, dibesar-besarin aja beritanya. Media seharusnya yang positif obatin, nggak usah diberitain. Ini diberitain di mana-mana, tiap hari siang malam diputar lagi, yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian. Emang lagi musimnya pada pilek kok, pergantian cuaca, pancaroba, sama selambung udah meriang semua, bener. Iya, yang pada sakit pilek batuk semua sama hilang kalau kita diobatin. Jangan ke dokter, diperiksa di swab pasti hasilnya positif. Kan yang menyebabkan positif apa enggaknya kan alatnya. Coba kagak pakai alat, enggak ngapa-ngapa kok. Orang disodok hidung kita, tenggorokan kita. Nah ini nih, yang kagak positif jadi positif, yang negatif dipositifin, bener. Ini permainan semua, bukan saya benci, enggak. Ayo udah, negara lain udah aman. Kenapa mesti Indonesia masih begini aja, Ibu? Itu lagian datangnya tahu aja virus. Bulan puasa mau nyampe. Kemarin air Waisak jaga nongol. Natal tahun baru jaga nongol. Imlek jaga nongol. Mau puasa aja nongol. Ini virus apa iblis ini? Kan rakyat ketakutan beritanya tiap hari begitu. Tiap hari beritain, ini ketakutan pilek. Ya gue pilek kena nih, ya gue pilek kena nih. Akhirnya udah pikiran. Sumber penyakit semua dari pikiran, Ibu. Kalau pikiran tenang, aman, enak. Bagaimana caranya supaya nggak panik rakyat? Udah jangan pakai diiklanin, jangan pakai diberitain. Aman semuanya. Nih iklannya kan galak banget. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Bukan pakai masker. Dikira masker bikin mati kali. Berarti kan kalah malaikat maut sama masker. Emang nggak bisa berita yang lain? Ada pakai cara yang lain. Nih saya kritik tapi saya kasih solusi. Ada tulisan bacaan yang enak didengar, enak dibaca. Cukup aja tulis di mana-mana baleho. Ayo pakai masker. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Aman, enak didengarnya. Enggak kebuatan tegang, enggak kebuatan kita panik, bener. Orang-orang aneh nakut-nakutin. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Waduh. Orang ketakutan. Ini kemana-mana kita ngomongin. Bu, yang fase imam syaratnya. Yang kedua yang alim, yang lebih tahu. Ustaz sama-sama alim ini, bagaimana cara milihnya? Kalau sama-sama alim, yang ketiga syaratnya apa? Yang lebih tua umurnya. Dia yang jadi imam. Yang tuaan, lihat. Ustaz saya lihat KTP-nya lahirnya barang ini. Bingung saya. Kemarin habis ulang tahun dia barang. Sama. Ya udah kalau sama umurnya. Syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang jadi imam. Memang tinggalnya bareng Pak Ustaz dari masih kecil ini dia kan CS kental ini lah dari masih kecil. Oh sama sepantaran iya. Nah ya udah habis dah syarat fikih. Habis. Syarat yang kelima. Ini syarat yang saya tambahin doang. Yang bininya lebih dari satu yang berhak jadi imam. Ini mas syarat dari saya doang kok. Kan kalau bininya 2-3 lah ada sabaran dia, yang sabar yang dicari, pulang ke sini ke sono dikunciin pintu, pulang ke sono nggak dikasih, akhirnya tidur di masjid di kolong beduk dia tidur. Hahaha, tahu girang banget nenek. Masya Allah kita pengen kebersamaan, kekompakan sholat berjamaah. Alhamdulillah, filosofi ilmu yang kita dapat dari sholat. Selanjutnya apa? Yang dapat kita ambil pelajaran dari sholat, selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran buat kita ibu dalam hidup bermasyarakat bang. Kudu tengok kanan tengok kiri. Yang punya harta bantu tuh, masih banyak saudara kita yang susah, benar. Jangan pelit, jangan medit, koret, kudut gasiran, pantat kuning, bol nonton. Orang kalau udah pantat kuning, bol nonton udah parah kok. Hidup kopi yang pasnya dijemur lagi, jadi pelitan ajong buat orang. Makan launya ikan habis, palanya aja kerepuk. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus nggak bisa tulang. Pelit medit. Orang kalau udah pelit medit kok lain dah. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Lah punya duit 10.000, perutnya lapar nih, lilit lapar dia. Dia mikir-mikir itu. Ini saking pelitnya nih. Kalau gue beli nasi goreng habis nih duitnya, jangan jangan habis, besoknya habis ya. Akhirnya apa? Ya Allah, duitnya utuh ceban, cuma tidur ucus pada ngambang. Rasain. Buat sendiri, diri sendiri pelit.
Makanya kita kepengen, ayo tengok kanan tengok kiri, bantu saudara kita yang butuh uluran tangan kita, amin. Rezeki yang kita keluarin gak bakalan berkurang, hakikatnya nambah, kelihatannya kurang tapi hakikatnya pasti nambah. Fal yazdad. Termasuk malam hari ini kita kumpul bikin acara patungan, kumpul DKM Nurul Hikmah, untuk bikin panitia, bikin Isra Mi'raj, patungan rame-rame. Kerjaan kalau berat dirame-ramein jadi enteng, bener. Semua kita berjuang dulu. Nabi Sulaiman begitu, ibu mau berjuang buat Islam, semuanya pada bantuin, nyumbang, termasuk binatang nyumbang. Zaman Nabi Sulaiman binatang nyumbang, ya Nabi Sulaiman binatang nyumbang. Wajah datang kok nyumbang kebo, kebo datang nyumbang kambing, kambing datang nyumbang ayam, ayam datang lagi nyumbang burung, dia burung datang nyumbang belalang, belalang datang nyumbang semut. Rame-rame semuanya. Akhirnya apa? Gajah nyombong sama balang. Apa kata gajah? Balang, sumbangan lu kecil banget semut. Gua nih sumbangan gua gede kebo. Gajah berantem sama semut. Nabi Sulaiman senyum. Apa kata Nabi Sulaiman? Hei gajah, al hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian hadiah itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau lu gajah nyumbang kebo wajar. Kenapa? Gajah gede sumbangannya gede. Belalang nyumbang semut wajar. Kenapa? Belalang kecil sumbangannya kecil. Yang aneh kan datang gajah nyumbang semut. Duit banyak, harta banyak, rumahnya cakep, mobilnya banyak, di mana-mana, rumahnya sawahnya. Datang panitia pembangunan masjid, minta dana proposal, ngasih cereng, goceng, najong banget. Ntar orang kaya yang begitu pelit-pelit, ntar duitnya habis dimakan dokter semua. Kena virus, jantung, gula, liver, mati habis bidang sama dokter. Amin. Mudah-mudahan kita jangan begitu, Bu. Dalam sholat diajari kita tengok kanan, tengok kiri. Ayo saling berbagi, hidup enak. Kalau kita bareng-bareng kebersamaan, lidi kenal lidi. Tahu ibu? Lidi tahu? Lidi bang, biar gede banget kalau sendirian, laler kagak mati. Tapi kalau ada lidi kecil-kecil digabung jadi satu, diikat sapu namanya. Jangankan laler, anjing kita gede gempor. Kenapa? Karena kita bersatu, kompak. Umat Islam jangan mau dipecah belah. Semua kita berjuang sesuai kemampuannya. Aparat berjuang dengan apa? Dengan kekuasaannya, dengan tanda tangannya, dengan kebijakannya. Benar? Kita yang lain berjuang nih, berjuang semuanya kudu punya senjata, kudu punya silet, golok, pisau, kampak. Tergantung musuh yang kita hadapi. Ustadz musuh kita akan nangka, kampak maju. Ustadz yang kita hadapin kumis, silet maju. Ini kadang-kadang terbalik, yang dihadapin kumis yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Siapa jadi apa kagak jelas. Ayo kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Sholat ngajarin berjamaah, bukan sekedar berjamaah dalam sholat saja, terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu, dengan kita melaksanakan Isra dan Mi'raj, kita semua terhindar dari penyakit-penyakit hati, iman kita makin kuat, amalia ibadah kita makin banyak, saling berbagi di antara kita, saling tolong menolong. Insya Allah dengan kita saling tolong menolong, kebaikan itu dia, hubungan kita bagus, hablum minallah kepada Allah, dan hubungan kepada manusia adalah hablum minannas pun baik. Insya Allah akan membawa kemaslahatan, kebaikan dunia dan akhirat. Hari ini kita berkumpul, saya ngomong di atas, ibu di bawah. Kenapa? Karena ibu mau saya layan. Saya di atas, ibu di bawah. Ibu di bawah, saya di atas. Saya di atas, ibu di bawah. Bener Bu? Kenapa? Isra dan Mi'raj yang lakukan oleh Rasulullah dari bawah dulu, baru naik ke atas. Hablum minanas. Naik ke atas Mi'raj, hablum minallah. Kelar maulid, kelar Isra dan Mi'raj malam ini, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat. Masuk Rajab, berakhir Insya Allah tanggal 28 atau 29 Februari kita udah masuk 27 Rajab. Bu, masuk 19 Maret kita sudah Insya Allah nisfu Sya'ban.
Tanggal 2 April atau 3 April udah masuk tanggal 1 Ramadan. Sebentar lagi, nggak lama. Jangankan hitungan bulan, Bu, setahun aja kayaknya cepet. Bener. Ya Allah, rasanya baru kemarin puasa, sekarang udah puasa lagi. Apa yang kita lakukan? Syukur kepada Allah. Diberikan nikmat kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Apa yang kita lakuin lagi? Tafakur. Ya Allah, sudah sejauh mana ibadah saya? Ramadan tahun kemarin, apakah udah bagus? Apakah harus lebih bagus lagi? Harus lebih bagus lagi Ramadan tahun ini. Selalu kita tafakur. Ya Allah, tahun kemarin dia masih terawih bareng sama saya. Sekarang tahun ini udah nggak terawih bareng. Bener, Bu? Ya Allah, kemarin tuh teman saya tahun kemarin masih buka puasa bareng sama saya. Tahun ini udah nggak ikut buka puasa bersama. Artinya apa? Kita masih diberi kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan nikmat panjang umur untuk bisa melaksanakan ibadah. Maka Rasulullah kalau masuk bulan Rajab angkat tangan beliau. Apa yang beliau angkat? Apa yang baca? Yang beliau baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami berjumpa dengan Ramadan. Enak gitu, Bu. Rasulullah masih berdoa kayak begitu. Padahal beliau Rasul sudah diampuni dosa dan kesalahannya, dijamin masuk surga, tapi masih berharap pengen ketemu bulan Ramadan, apalagi kita umatnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berikan berkah kami bulan Rajab. Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, ya Allah, sampaikan kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sehat, Bu, ya. Bapak-bapak sehat, panjang umur, kita dapat rezeki yang banyak, yang halal berkah. Masuk Ramadan, mudah-mudahan jangan pakai di level-levelin lagi, ya, Bu. Udah kenyang kita sama level 1, 2, 3, level 3, 2. Ya Allah, level 2 aja pedes kok, tuh ayam geprek. Apalagi ini level 2, level 3, perpanjang lagi 7 hari, perpanjang lagi 40 hari, perpanjang lagi 100 hari, haul dan tutup PPKM. Iya, kita Allah, mudah-mudahan udah kita cara kita ya, udah sehat semua dah, kita semua ibu ya, Po. Berkah, sehat tuh, jaga sehat. Emang kondisi begini, Po. Nah, kalau kondisi begini ya kita banyak-banyak minum vitamin, nutrisi, banyakin minum madu, banyakin minum madu, banyakin minum madu, banyakin minum madu. Mari udah beli madu, banyak panitia belum minum madu ya, enggak. Dah, udah ya, Po, ya, Po, ya, Po, dah. Ya Allah, udah ngantuk banget, siapain pos. Saya tadi silaturahim udah sebelum maghrib udah nyampe di rumah Bang Haji Jebel itu. Ya, kasih kerupuk, kasih makan tadi kerupuknya, kasih kopi, makan pakai sate, Bu. Sate daging kunyuk apa sate itu? Ya. Ya Allah, dah doain guru-guru kita, orang tua kita yang di bawah, mohon maaf ini mau aja saya harusnya ini spend di sana tadi nongkrongan suruh naik ke atas ya, doain ya sehat ya panitia. Setarif jangan lupa anak pitik dimakan tikus, plastik tolong dibungkus kalau ada ya, kalau ada itu juga kalau ada ya, kalau kagak bagaimana, kayak usahain juga. Bukan ngingetin kok, masih tahu takut kelupaan. Dah kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah kasih sehat walafiat, Allah panjangin umur dalam tuan ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Anak-anak kita yang lagi pada belajar, kita doain agar diberikan kepahaman dalam belajarnya. Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Orang tua kita, ibu bapak, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, ibu, beliau-beliau para almarhumin wal marhumat, diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil mazkur bisirril Fatihah.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Para orang tua, ibu, bapak, ibu, bapak, teh, Pak RW, maafin ya, maafin ya, maafin ya. Yang kapan-kapan kalau masih penasaran ya undang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi ya. Ya, Ustaz Ari ini salah ngundang orang PA diundang dah. Bapak saya mah dikatain PA ibu, yang penting dah. Ya nggak apa-apa kok, saya dikatain PA, yang penting kok pada tawa. Ya berarti kan kok nawain orang PA. Jadi sama-sama PA mungkin. Kita PA berjamaah ya. Girang batu punya. Dan ini aja maksud hati memeluk gunung, apa daya gunung yang meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada perawan rambutnya panjang tolong bawa kemari. Jadi saya demikian, mohon maaf akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.